Zaman berkembang ya, selepas Majapahit ambyar, perang saudara geger sana sini, yang jadi kerajaan terkuat di Jawa itu Kesultanan Demak yang bercorak Islam Kejawen. Demak ini juga dipimpin oleh pangeran-pangeran Majapahit mestinya semulanya, atau bangsawan-bangsawan Majapahit. Awalnya ibu kotanya di Bintoro Demak, yaitu Demak sekarang, dan Jepara, lama-lama bergeser ke pedalaman Prawoto atau Pati, dan kemudian bergeser lagi kemana saudara-saudara? Ya, tepat sekali, dia bergeser ke Jipang, pakai I ya, bukan Jepang. Kalau Jepang kejauhan. Jipang ini apa? Jipang ini sekitar Cepu Padangan, yaitu di ujung barat Bojonegoro. Nah, jadi gini ceritanya. Ini izin dongeng lagi agak panjang. Saat Demak berjaya, Kadipaten Jipang itu termasuk salah satu pilar kekuatan utama kesultanan. Kombinasi dari daerahnya Bre Mataun sama Bre Lasem ya. Ini jadi pilar utama karena dipimpin oleh salah satu pangeran Demak senior yang dekat dengan sultannya Demak, yaitu waktu itu Sultan Trenggono. Yang bertahta di Jipang lama-lama karena ayahnya meninggal, itu adalah Arya Jipang atau Arya Penangsang, keponakannya Trenggono, anak dari kakaknya Sultan Trenggono. Jipang ini jadinya wilayahnya meliputi, kalau zaman sekarang itu Rembang, Blora, Bojonegoro. Dia itu sayap kanannya Demak atau sayap timur. Sayap kirinya Demak atau sayap barat itu Banten, Cirebon. Berada di tangan saudara-saudara sultan yang lain dan keturunannya, ya kan. Kalau ujung kulon itu mbuh bagian sayap mananya, atau jangan-jangan itu bagian brutu. Wah, kita nggak usah bahas. Nah, selain Jipang di kanan dan Cirebon, Banten di kiri, pilar kekuatan inti Demak ada di tengah, yaitu keluarga-keluarga sultan yang inti, yaitu di Demak Bintoronya sendiri. Semula tempat kedudukan sultan dan panglimanya yaitu Sunan Kalijogo ya. Lama-lama Sunan Kalijogo ini hijrah ke Cirebon. Terus anaknya yang laki itu pegang daerah Pati atau Prawoto. Terus ada lagi mantan panglima Sunan Kudus pegang daerah Kudus. Ada lagi daerah Jepara dipegang oleh anak perempuan tertua yaitu Kalinyamat ya. Kemudian Pajang sekitar Kartasura itu dipegang oleh anak perempuan Trenggono yang lebih muda, dan di situ ada menantunya yaitu Jakatingkir atau Hadiwijaya. Sultan Trenggono ini sangat kuat, sangat berjaya, tidak bisa dikalahkan oleh musuh dari manapun juga, tapi umurnya pendek. Sultan Trenggono meninggal pada saat ekspedisi militer ke Blambangan, kemungkinan oleh suatu kecelakaan kecil ya. Kemudian digantikan oleh anaknya laki-laki namanya Sunan Prawoto. Tapi karena Sunan Prawoto ini sempat terlibat pembunuhan, dia terus dikudeta oleh Arya Jipang atau Arya Penangsang, dan kemudian seperti zaman Haji Wurawari, Jipang terus menjadi ibu kota Demak, menjadi negeri terkuat se-Jawa untuk yang kedua kalinya. Oh iya, Cepu Bojonegoro jadinya bukan cuma sekali menjadi negeri terkuat di Jawa, tapi 2 kali. Lumayan kan? Yang kedua ini kira-kira dari tahun 1547 sampai 1554 atau di pertengahan abad ke-16. Sekitar 7 tahun. Jadi bukan seperti ketoprak itu dalam waktu yang singkat terus terkalahkan oleh Hadiwijaya, tidak. Jipang ini leading selama memimpin kuat selama 7 tahun. Yang di situ siapa? Pemimpinnya Arya Penangsang atau disebut juga Arya Jipang. Backingnya itu Ki Matahun ya kan, dari Bojonegoro ya, patihnya dia.
Dan Sunan Kudus. Sunan Kudus ini lokasinya di Kudus, ya kan, namanya juga Sunan Kudus, ya kan. Gak mungkin Sunan Kudus lokasinya di ujung kulon kejauhan, ya kan. Gitu. Kemungkinan selain di Jipang, sisi Bengawan sebelah barat, Arya Penangsang juga punya basis kekuatan di sisi Bengawan sebelah timur, yaitu daerah Padangan Bojonegoro. Yang dikudeta tentu tidak tinggal diam. Joget meter di tengah perapatan juga kurang kerjaan, ya, tidak mereka lakukan. Tapi kekisruhan ini tidak bisa cepat selesai. Cirebon, Banten mungkin merasa muak, ya, dengan rebutan tahta antar saudara, sehingga mereka terus memisahkan diri. Dan rakyat-rakyat jelata, rakyat biasa mungkin juga muak, ya, males ikut-ikutan, lantas menjauh dari Kisruh Demak, sehingga yang kisruh hanya geng Arya Penangsang dengan anak-anak dari Sultan Trenggono. Panglimanya Trenggono yang lama, Sunan Kalijaga kalau nggak salah, juga terus hijrah ke Cirebon, nggak ikut-ikutan lagi urusan kisruh tersebut. Jadi yang berhadapan dua kubu, ya, yaitu kubu Arya Penangsang dan kubu yang tergusur. Kubu yang tergusur semulanya lemah, lama-lama menjadi kuat karena pasukan-pasukan ekspedisi Trenggono yang semula nyebar se-Jawa lantas pulang satu demi satu dan ngumpulnya ke Pajang, ingin menyatu dengan Trah Trenggono yang asli. Selain itu ada juga sisa-sisa dari Pati Prawoto, ya, dari anak lelaki, dan Jepara Kalinyakmat dari anak perempuan tertua. Tapi Arya Penangsang juga nggak kalah-kalah. Kalau menurut cerita Ketoprak, dia katanya Sakti Mandraguna. Penuh ngapus itu kalau kalian percaya pada Ketoprak. Kenyataannya pada masa itu keunggulan tentara itu adalah kekuatan infanteri, kemudian kekuatan pasukan berkuda, gitu. Dan juga ada pasukan-pasukan meriam, walaupun jumlah meriamnya itu masih kecil-kecil dan agak jarang dan bergeraknya lamban, tapi sudah ada. Jadi dalam keadaan kurang lebih imbang, belakangan yang berjaya adalah Pajang, ya kan. Beberapa upaya untuk membunuh pemimpin Pajang, Jakatingkir alias Hadi Wijaya, menantunya Trenggono, gagal maning. Arya Penangsang yang menyadari musuhnya lebih kuat, lantas kelihatannya bikin kekuatan cadangan di seberang timur Bengawan, yaitu di daerah Padangan Bojonegoro. Ini di sejarah nggak terlalu disebutkan, tapi kemungkinannya itu karena pada saat bertempur disebutkan dia nyebrang kali. Lama-lama bahkan dirinya dan keluarganya segenap pasukan utama kelihatannya itu ditempatkan di situ. Petilasannya nggak ada, tapi kemungkinan besar itulah yang terjadi. Karena itu tadi, ya, sejarah kemudian mencatat adu strategi terjadi di pertempuran penentuan, tapi di titik penentuan itu Arya Penangsang terpancing oleh siasat Hadi Wijaya Jakatingkir. Dia menyeberang Bengawan duluan. Nah ini, bahwa dia menyeberang Bengawan itu menunjukkan bahwa dia tadinya ada di seberang timur Bengawan. Kita tahu zaman sekarang masih ada, kalau seberang timur Bengawan itu bukanlah daerah Cepu, tapi itu Bojonegoro. Andai dia tidak nyebrang, nunggu di daerah Padangan Bojonegoro, membiarkan pasukan Pajang yang nyebrang duluan, cerita sejarah kemungkinan bisa beda. Walau alam, ya kan? Jadi begini ya, berdasarkan doktrin militer jadul, ya, saat kekuatan seimbang berhadapan, maka siapa yang menyeberang sungai besar duluan, itu yang kemungkinan besarnya kalah. Masalahnya begini, yang menyeberang Bengawan itu kan nggak bisa nyebrangnya dengan sedetik. Nyebrangnya berangsur-angsur. Nah, penyeberangan yang berangsur-angsur ini menyebabkan kekuatannya pasti terbagi, terpecah di dua sisi sungai. Meriam-meriam, bom, mesiu, itu tidak bisa diseberangkan secepat kilat, bukan, ya kan? Sedangkan yang sabar di satu sisi kekuatannya terpusat. Infanteri, kavaleri, dan artileri bisa terpadu dan mengambil posisi yang bagus sesuai dengan kontur. Arya Penangsang pada waktu itu kemungkinan agak jumawa, menyangka
bahwa kekuatan Pajang itu belumlah komplit, hanya ala kadarnya karena dia tidak melihat Hadiwijaya ada di situ. Jadi dengan percaya diri dia nekat menyeberang dengan pasukan seadanya, berkuda, bersenjata ringan, dan penuh emosi. Dia nggak tahu ternyata dijebak. Di seberang kekuatan Pajang penuh, walaupun disembunyikan ada meriamnya dan seterusnya, ya sudah, kalahlah Arya Penangsang. Kalau dalam cerita-cerita ketoprak ini dibikin cerita aneh-aneh, masalah jimat tanpa segala macam, kapusan kalau Anda percaya pada cerita ketoprak. Ceritanya kemungkinan amat besar tidaklah seperti itu. Di ketoprak bahkan tidak ada meriamnya juga. Aneh bin ajaib kalau sampai meriamnya tidak ada. Karena pada saat menyerang Portugis itu Demak sudah pakai meriam, bahkan sejak zaman Majapahit itu Majapahit sudah pakai meriam yang dibikin di Bojonegoro Rajakosi, ya kan? Kembali lagi, sejarah itu ditulis oleh para pemenang perang, sedangkan Arya Penangsang itu kalah, sehingga kalau dilihat di kitab-kitab mainstream kebanyakan menuliskan Arya Penangsang itu sebagai tokoh antagonis, bahkan tercela. Bahkan Sunan Kudus banyak yang mencela-cela juga, banyak yang bilang dia tokoh mencela-mencela, abu-abu. Padahal mestinya ini semua sekedar urusan suksesi politik biasa. Dua-duanya ngincar kekuasaan, penuh siasat, politik militer yang biasa, notabene juga dua-duanya bersaudara. Mana yang benar, mana yang salah, walahu alam, ya kan? Berikutnya lagi, sejak kekalahan Arya Penangsang, Demak yang semula di Pertuan kemudian bubar menjadi bawahan Pajang. Jadi Jipang yang sempat berkibar terus menerima hukumannya sebagai yang kalah. Dan sejak itu untuk beberapa lama selalu jadi pinggiran. Tidak pernah dipegang ya, atau dijabat adipatinya oleh pangeran-pangeran Jawa yang utama seperti zaman Majapahit Demak. Manalah berani pangeran utama Pajang memimpin di daerah yang semula benci kepada Pajang, anak beranak, iya kan? Sehingga di situ sebagai adipati tinggi.